materi kelas 10 ini saya mengambil yaitu persamaan linear dengan cara metode gabungan. Metode gabungan ini atau metode campuran merupakan suatu metode yang digunakan untuk mencari himpunan penyelesaian LDP dengan cara menggabungkan dua metode secara sekaligus, yakni metode eliminasi dan substitusi. Pertama, menggunakan metode eliminasi untuk mencari salah satu nilai variabelnya. Setelah nilai variabel diperoleh, maka nilai variabel tersebut disubstitusikan ke dalam salah satu persamaan untuk mendapatkan nilai variabel lainnya. Baik, langsung saja ke contoh soalnya. Oke, di sini ada contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear di bawah ini dengan menggunakan metode campuran. Nah, diketahui untuk persamaan satu yaitu 6x ditambah 4y sama dengan 12. Ini persamaan satu. Untuk persamaan keduanya yaitu x ditambah y sama dengan 2. Langsung saja di sini jawab. Maka karena di sini menggunakan metode campuran, kita terlebih dahulu menggunakan eliminasi. Nah, metode eliminasi ini kita masukkan ke dalam persamaan pertama. Karena di sini kita akan menghilangkan nilai y ini untuk mendapatkan nilai x. Untuk dapat mengeliminasi nilai y ini, kita harus mengalihkan kedua persamaan ini terlebih dahulu. Nah, untuk di sini saya mengalihkan persamaan satu ini dengan dikali 1, dan untuk persamaan kedua saya mengalihkan dengan kali 4. Maka hasilnya 6x dikali 1 yaitu 6x plus 4y dikali 1 yaitu plus 4y, 12 dikali 1 yaitu 12. Selanjutnya x dikali 4 yaitu 4x, y dikali 4x dikali 4 yaitu 4y, dan 2 dikali 4 yaitu 8. Setelah itu dapat kita langsung dengan operasi pengurangan. Untuk ini 12 dikurangi 8 yaitu 4. Lalu kita turunkan sama dengannya. Nah, untuk ini 4y dikurangi 4y maka hasilnya 0, dapat kita coret juga. Dan sisa 6x dikurangi 4x yaitu 2x. Nah, setelah itu dapat kita tulis maka x sama dengan 4 dibagi 2, karena di sini 2-nya ada di ruas kiri, maka kita dapat memindahkannya menjadi ruas kanan dan menjadi dibagi. Maka dapat dikatakan nilai x ini sama dengan 2. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai y-nya, maka kita perlu mendistribusikan nilai x ini ke persamaan kedua. Langsung saja kita masukkan persamaannya yaitu x ditambah y sama dengan 2. Setelah itu kita masukkan nilai x-nya. Nilai x di sini 2
kita luaskan ke sebelah kanan menjadi min. Maka dapat kita peroleh nilai Y ini sama dengan 0. Maka jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2,0. Ukuran perkalian ini merupakan transformasi yang mengubah ukuran, memperbesar atau memperkecil suatu bangun yang sebangun. Sebuah dilatasi berpusat di O atau yaitu 0,0 dengan faktor skala K, maka didilatasikan oleh O, K. Oke, untuk soal selanjutnya yaitu materi kelas 11. Tentukan bayangan titik A 4,3 karena dilatasi O,2. Nah, langsung saja ke penyelesaiannya. Untuk titik koordinat di sini berpusat di 0,0. Nah, untuk nilai skalanya yaitu 2. Maka kita dapat menjawab langsung yaitu X aksen Y aksen sama dengan karena berpusatnya di 0,0 dan nilai skalanya 2, maka dapat kita tulis 2, 0 dan di bawahnya yaitu 0, 2 dikalikan nilai titiknya yaitu 4, 3. Oke, langsung saja di sini menggunakan matriks perkalian biasa. 2 dikali 4 yaitu 8 ditambah 0 dikali 3 yaitu 0. Selanjutnya 0 dikali 4 yaitu 0 dan 2 dikali 3 yaitu 6. Maka sama dengan 8 ditambah 0, 8 dan 0 ditambah 6 yaitu 6. Maka nilai titik bayangannya yaitu X aksen sama X aksen Y aksen. Simpangan rata-rata ini, simpangan rata-rata merupakan rata-rata jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya atau rata-rata penyimpangan absolut data dari rata-ratanya. Kegunaannya ialah untuk mengetahui seberapa jauh nilai data menyimpang dari rata-ratanya. Untuk soal selanjutnya yaitu materi kelas 12. Berikut ini adalah data tinggi badan 20 orang mahasiswa. Kita tahu untuk tinggi badannya ya 151 sampai 155 dengan frekuensi 2. Untuk 156 sampai 160 frekuensinya 4. 161 sampai 165 yaitu 4. 166 sampai 175 dan 171 sampai 175 yaitu 3. Dan yang terakhir yaitu 176 sampai 180 frekuensinya ada 2. Untuk pertanyaannya, hitunglah simpangan rata-rata dari data tinggi badan tersebut. Nah, untuk menentukan simpangan rata-rata ini, maka kita perlu menentukan terlebih dahulu nilai rata-ratanya. Untuk menentukan nilai rata-rata, kita memerlukan rumus yang dimana rumusnya yaitu X bar sama dengan sigma Fi kali Xi dibagi sigma Fi. Baik, untuk memenuhi rumus ini, maka kita akan mengisi dulu tabelnya. Untuk mengetahui berapa jumlah dari sigma Fi kali Xi ini, maka kita
dibagi dengan 2. Untuk nilai titik tengah yang pertama yaitu 151 ditambah 155 dibagi dengan 2, maka hasilnya didapat XI yaitu 153. Untuk data yang kedua yaitu 156 ditambah 160 dibagi 2 dapat 158. Selanjutnya 161 ditambah 165 dibagi 2 yaitu didapat nilai 163. Selanjutnya 166 ditambah 170 dibagi 2 maka menghasilkan 168. Selanjutnya 171 ditambah 175 dibagi 2 dapat 173. Dan untuk yang terakhir 176 ditambah 180 dibagi 2 maka dapat hasil 178. Setelah itu kita mengaitkan nilai titik tengah ini dengan frekuensinya. Untuk data pertama yaitu 153 dikali dengan frekuensinya yaitu 2 maka didapat 306. Yang kedua 158 dikalikan dengan 4 didapat 632. Yang ketiga yaitu 163 dikali 4 hasilnya yaitu 652. 68 dikali dengan 5 yaitu 840. Selanjutnya 173 dikali 3 519. Dan yang terakhir 178 dikali 2 hasilnya 356. Nah, karena di sini ditanyakan sigma FI dikali XI, maka nilai FI dikali XI ini semuanya dijumlahkan, itu ditotalkan, bukan ditotalkan. Didapat nilai sigma FI dikali XI sebesar 3.305. Untuk sigma FI-nya yaitu sebesar 2 ditambah 4 6, 6 ditambah 4 10, 10 ditambah 5 15, 15 ditambah 3 18, dan 18 ditambah 2 20. Maka sigma FI-nya yaitu 20. Maka dapat kita hitung untuk nilai rata-ratanya 3.305 dibagi dengan 20 maka menghasilkan 165,45. Selanjutnya kita mulai ke dalam rumus simpangan rata-rata, di mana rumusnya yaitu simpangan rata-rata sama dengan sigma FI dikali nilai mutlak XI dikurangi X bar dibagi FI. Nah, untuk memenuhi rumus simpangan rata-rata ini, maka kita perlu mencari terlebih dahulu nilai mutlak dari nilai tengah dikurangi nilai rata-ratanya. Maka untuk data pertama didapat nilai mutlaknya yaitu 12,25 dengan cara nilai tengah dikurangi
maka hasilnya min 12,25. Dikarenakan di sini diharuskan nilai mutlak, yang diperlukan nilai mutlak, maka ditulisnya positif karena nilai mutlak semuanya nilainya bernilai positif, tidak ada yang bernilai negatif. Untuk yang data kedua didapat 7,25. Nilai ketiga 2,25. Data keempat 2,75. Data kelima 7,75. Dan untuk data yang terakhir didapat 12,75. Setelah didapat nilai mutlak dari nilai tengah dikurangi nilai T, maka kita kalikan dengan nilai frekuensinya atau FI. Maka untuk data pertama didapat 24,5. Untuk data yang kedua 29. Data yang ketiga 9. Data yang keempat 13,75. Data yang keempat 23,25. Dan data yang terakhir didapat 25,5. Nah, untuk karena di rumus ini yang diperlukan sigma, maka kita harus menjumlahkan nilai ini terlebih dahulu. Maka sigma FI dikali XI dikurangi X bar, yaitu 125. Setelah didapat semua data yang diperlukan dalam rumus simpangan rata-rata ini, maka kita selanjutnya masukkan nilai tersebut ke dalam rumusnya. Maka di sini sama dengan nilai dari sigma FI sama dengan nilai sigma FI dikali nilai mutlak XI dikurangi X bar, yaitu nilainya 125 dibagi untuk nilai FI-nya untuk nilai FI-nya yaitu 20. Menurut ini sigma FI. Maka didapat nilai simpanan rata-ratanya yaitu sebesar 6,25. Maka simpangan rata-rata data tinggi badan 20 orang mahasiswa ini yaitu sebesar 6,25. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam memaparkan materi ataupun membahas penyelesaian